Selamat datang para pelanggan setia saluran ini. Inilah kisah hari ini. Saya bergabung dengan perusahaan ayah saya dengan menyamar, hanya untuk diberitahu bahwa saya dipecat atas perintah seorang pria yang tiba-tiba muncul mengaku sebagai anak CEO. Saya tercengang. Jika dia adalah anak CEO, lalu siapa saya, anak CEO yang asli? Jalanan Jakarta terasa mendidih di bawah panasnya matahari akhir musim kemarau yang menyengat. Aspal memancarkan hawa panas yang berkilauan, membuat orang mendambakan tempat pelindungan sejuk di dalam ruangan ber-AC. Tetapi Budi dan saya justru membungkuk di atas meja kecil di sebuah warung tenda pinggir jalan yang berdebu, diparkir tepat di seberang gedung pencakar langit Nusantara Global yang berkilauan. Saya mengangkat gelas plastik tipis berisi es kopi susu dan menyesapnya. Rasa pahit kopi murah dan dinginnya es menyentak saya agar tetap terjaga. Saya membenarkan kerah kemeja batik lusuh saya dan menatap ke lantai paling atas benteng kaca biru itu. Itu adalah kantor ayah saya, Wijaya Pratama, sang CEO. Dia mungkin ada di sana sekarang, sedang menyeruput kopi luwak premium sambil meninjau laporan keuangan. Tapi disinilah saya, putra satu-satunya, menghitung uang receh di dompet saya untuk memastikan saya bisa membayar kopi kami. Di samping saya, Budi menghela napas panjang. Dia adalah rekan terdekat saya di tim penjualan. Seorang pria yang baik dan sungguh-sungguh dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Dia menyenggol bahu saya. Wajahnya menyeratkan kekhawatiran. "Bayu, kawan, cek komisi kita telat lagi bulan ini. Aku benar-benar bakal kelaparan. Bisa pinjam 50.000? Aku perlu isi bensin motor metikku." Saya tertawa hambar dan menarik lembaran 50.000 rupiah terakhir dari dompet saya, menyerahkannya kepadanya. "Nih, ambil saja. Aku juga lagi bokek berat, tapi tangki motorku masih penuh. Urus motormu dulu." Mata Budi berbinar melihat uang tunai itu, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi penuh penyesalan. Dia tahu bahwa seperti dirinya, saya adalah perantau yang tinggal di kos-kosan sempit di Jakarta Barat. Bagi semua orang di kantor, saya hanyalah Bayu, karyawan biasa-biasa saja dari keluarga biasa, bahkan miskin. Saya pergi kerja naik motor butut yang batuk-batuk dan bersuara seperti mesin pemotong rumput tua. Pakaian yang saya kenakan semuanya dari pasar Tanah Abang atau toko barang bekas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa karyawan bernama Bayu ini adalah pewaris tunggal perusahaan multi-triliun rupiah. Menerima uang itu, suara Budi terdengar penuh rasa terima kasih. "Makasih Bayu, sumpah, punya teman kayak kamu adalah satu-satunya hal yang bikin aku tetap waras di sini. Hei, kamu denger nggak? Kita bakal dapat kepala departemen baru. Dan kali ini bukan orang luar. Rumornya itu seseorang dari keluarga CEO." Saya pura-pura terkejut, mengangkat alis. "Benarkah? Kok aku nggak dengar soal itu? Tapi kenapa anggota keluarga CEO turun ke sini? Bukannya mereka harusnya belajar di kantor pusat korporat?" Budi mendekat, berbisik seolah ada konspirasi. "Gosip dari cewek-cewek HRD sih, katanya CEO ingin melatih anaknya. Sang putra mahkota katanya turun gunung buat melihat gimana operasional di lapangan. Tamatlah kita, kawan. Tipe-tipe anak sultan kayak gitu biasanya banyak nuntut dan sombongnya minta ampun." Saya tertawa terbahak-bahak, cukup keras hingga membuat penjual warung menoleh. Budi hanya setengah benar. CEO memang ingin mengatih putranya. Tetapi sang putra mahkota itu sedang duduk tepat di sebelahnya. Saya telah meminta ayah saya untuk membiarkan saya mulai dari posisi paling bawah, tanpa hak istimewa apapun. Saya ingin melihat sistem operasional perusahaan yang sebenarnya untuk memahami hati dan pikiran para karyawan. Yang terpenting, saya ingin menemukan rekan kerja yang benar-benar setia, bukan penjilat yang akan menyanjung gelar anak miliarder. "Jangan khawatir soal itu," kata saya, menenangkannya saat saya berdiri untuk membayar kopi kami. "Siapapun bos baru kita cuma harus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kalau kerja kita bagus, nggak ada yang perlu ditakuti kan?" Ibu pemilik warung, Bu Sri, yang mengenal saya dengan baik, tersenyum. "Bayu nak, udah mau pergi ya?
Kamu harusnya beli kupon undian pas pulang nanti. Coba peruntunganmu. Siapa tahu, kamu mungkin jadi miliarder pas makan malam. Saya menyeringai balik. Makasih, Bu Sri. Kayaknya saya nggak punya keberuntungan buat itu. Cuma dapat gaji dan bisa makan aja udah cukup buat saya. Saya mengeluarkan motor tua saya dari parkiran liar dan bergabung ke dalam kemacetan lalu lintas jam pulang kerja yang kacau. Udara terasa tebal dengan suara klakson dan asap knalpot. Inilah kehidupan nyata. Selama 3 tahun terakhir, beginilah cara saya hidup. Saya menyukai suasana ini. Keaslian orang-orang pekerja keras seperti Budi dan Bu Sri. Tetapi saya juga tahu bahwa ketenangan sebelum badai selalu tampak indah menipu. Malam itu, kembali di kamar kos saya yang seukuran kotak sepatu, saya menerima pesan teks dari ayah saya. Nak, kepala departemen baru akan bergabung dengan timmu minggu depan. Berhati-hatilah. Ayah ingin kamu menangani ini sendiri. Jadi ayah tidak bisa terlalu banyak campur tangan. Saya membalas dengan singkat. Dimengerti. Benih keingintahuan tumbuh di benak saya. Siapa orang yang ditunjuk ini? Mengapa ada rumor tentang putra mahkota? Mungkinkah ayah saya punya anak laki-laki lain yang tidak saya ketahui? Atau ini hanya gosip kantor konyol yang menjadi liar? Saya berbaring. Lengan saya menutupi dahi, menatap langit-langit yang bernoda air. Besok akan menarik. Saya sangat ingin melihat orang macam apa pangeran palsu ini. Siapapun dia, jika dia berani macam-macam dengan saya atau merugikan perusahaan ini, saya tidak akan membiarkannya lolos. Darah Nusantara global yang mengalir di nadi saya tidak akan membiarkan saya tunduk pada orang bodoh yang tidak kompeten. Senin pagi, udara kantor terasa tebal dengan ketegangan yang nyata. Semua orang berjalan berjingkat dan berbicara dengan bisikan tertahan. Mereka semua tahu bos baru datang hari ini. Para wanita di tim pemasaran memakai riasan lebih tebal dan pakaian lebih mewah dari biasanya, berharap menarik perhatian sang pewaris yang dirumorkan. Budi gugup bukan main, terus-menerus membetulkan dasinya yang miring. Tepat pukul 9 pagi, pintu kaca besar kantor terbuka lebar, seolah-olah hembusan dingin dari AC pun membelah jalan untuk acara utama. Masuklah Raka Santoso. Kesan pertama saya tentang dia adalah satu kata, norak. Dia mengenakan setelan jas biru dongker mengkilap yang dijahit begitu ketat hingga terlihat seperti membungkus tubuhnya. Jelas merek desainer mahal. Rambutnya disisir ke belakang dengan gunungan gel, memberinya kesan angkuh. Dan jam tangan hublot bertabur berlian berkilauan di pergelangan tangannya. Sepatu kulit Italianya berbunyi klik yang mengganggu di lantai yang mengkilap. Di belakangnya mengekor Dedi dari tim perencanaan, seorang pria yang terkenal sebagai penjilat tak tahu malu. Dia sudah mengambil peran sebagai pembawa tas setiap bos baru. Raka berhenti di tengah kantor, matanya menyapu semua orang. Tatapannya tajam, dipenuhi campuran penghinaan dan kecurigaan. Dia mengangkat dagunya dan berbicara dengan suara yang otoriter namun kasar. Selamat pagi semuanya, nama saya Raka Santoso. Mulai hari ini, saya akan memimpin departemen penjualan ini. Saya bukan orang yang banyak bicara. Saya menilai hanya berdasarkan hasil. Biar saya perjelas, saya membenci kemalasan dan kurangnya disiplin. Jika kalian tidak bisa berkinerja baik, tulis surat pengunduran diri kalian sendiri. Jangan paksa saya memecat kalian sendiri. Kesunyian mati melanda kantor. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Kehadiran anak CEO itu memang menakutkan. Semua orang menundukkan kepala, menghindari tatapannya. Saya berdiri di sudut kantor, melipat tangan, mengamatinya diam-diam. Sikapnya sama sekali tidak seperti ayah saya. Ayah saya adalah pria dengan wibawa tenang dan martabat yang kalem. Matanya dalam dan baik, tidak sombong dan merendahkan seperti pria ini. Dia terlihat kurang seperti eksekutif yang terlatih secara sistematis, dan lebih seperti pemenang lotere yang tiba-tiba kaya mendadak. Tepat saat itu, keheningan dipecahkan oleh nada dering. Itu ponsel Budi. Dia meraba-raba sakunya, mencoba mematikannya. Tapi Raka lebih cepat.
Dia melangkah lebar ke arah Budi dan menyambar ponsel dari tangannya. Wajah Budi menjadi pucat. Dia tergagap. "Pak, saya minta maaf. Itu ibu saya. Beliau di rumah sakit." Raka bahkan tidak membiarkannya selesai. Dia membanting ponsel Budi ke meja. Ponsel itu menghantam sudut meja dan layarnya retak. Dia berteriak, "Kamu berani menerima panggilan pribadi selama jam kerja? Apakah ini pasar? Apakah ini rumahmu? Di mana peraturan perusahaan? Di mana otakmu?" Mata Budi memerah, terbelah antara kekhawatiran pada ibunya dan ketakutan pada bos barunya. "Pak, saya minta maaf. Tolong, sekali ini saja. Saya janji tidak akan pernah terjadi lagi." Raka mencibir, bibirnya melengkung kejam. "Maaf? Jika semua orang minta maaf sepertimu, Nusantara Global akan kacau balau. Siapa namamu?" "Budi Santoso, Pak." "Baiklah, Budi Santoso. Gajimu dipotong 50% bulan ini karena melanggar disiplin kerja dan karena sikap tidak profesional yang kamu tunjukkan di hari pertamaku. Jika ini terjadi lagi, kemasi barang-barangmu dan keluar." Kekagetan kolektif melanda kantor, tetapi dengan cepat dibungkam oleh tatapan tajam dari Raka. Budi berdiri membeku, tangannya terkepal di samping tubuhnya. 50% gajinya adalah segalanya baginya. Tagihan medis ibunya, uang sewanya, biaya hidupnya bulan ini. Gelombang kemarahan bangkit dalam diri saya. Saya tidak bisa hanya diam dan melihat teman saya ditindas dengan sangat tidak adil. Saat saya hendak melangkah maju dan berdebat, Budi menggelengkan kepalanya, menghentikan saya. Matanya memohon agar saya tidak melakukan tindakan bodoh, takut saya akan terkena imbasnya. Saya menarik napas dalam-dalam, menelan kemarahan saya. Baiklah, balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan saat dingin. Saya akan mengingat ini. Saat saya menatap tajam ke arah Raka, dia sepertinya merasakan tatapan saya dan berbalik ke arah saya. "Hei, kamu yang di sana. Apa yang kamu lihat? Siapa namamu? Kamu punya masalah?" Saya menatap matanya secara langsung dan menjawab dengan tenang. "Bayu Pratama, saya hanya mengagumi kehadiran pemimpin baru kita. Sangat mengesankan." Kata-kata saya bermata dua, tetapi pria sombong seperti Raka hanya memahaminya secara harfiah. Dia mendengus dingin, membetulkan kerajasnya, dan menyerbu masuk ke kantornya, meninggalkan suasana berat di belakangnya. Dedi bergegas mengejarnya, tak lupa melemparkan tatapan kemenangan ke arah kami. Ketika pintu kantor terbanting menutup, desah lega kolektif memenuhi ruangan. Budi merosot ke kursinya, membenamkan kepalanya di tangannya dengan putus asa. Saya meletakkan tangan di bahu teman saya dan meremasnya erat. Hanya satu pikiran bergema di benak saya. "Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sandiwara ini, dasar penipu." Hanya dalam 3 hari sejak kedatangan Raka, kantor departemen penjualan telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai barak zaman penjajahan. Raka mengeluarkan serangkaian peraturan aneh yang dia sebut budaya perusahaan Nusantara Global yang baru. Aturan paling konyol adalah semua bawahan harus berdiri dan membungkuk 90 derajat setiap kali dia lewat. Tidak ada pengecualian, entah Anda sedang bekerja atau dalam perjalanan ke toilet. Dia mengklaim itu adalah tanda hormat minimum untuk atasan. Orang-orang merasa kesal, tetapi mereka menahannya demi mempertahankan pekerjaan mereka. Semua orang terintimidasi oleh gelar anak CEO itu. Satu langkah salah, sedikit saja menyinggung, dan mereka bisa kehilangan mata pencaharian dengan jentikan jarinya. Si penjilat Dedi ditunjuk oleh Raka sebagai pengawas budaya, bertugas memantau siapa yang tidak membungkuk dengan benar, atau yang menunjukkan sikap tidak hormat, melaporkan semuanya kembali ke Raka. Kamis pagi, saya berada di toilet pria memercikan air ke wajah saya untuk membangunkan diri. Saat saya mengangkat kepala, saya melihat Raka masuk. Dia berdiri di depan cermin, bersolek, menyisir rambutnya yang sudah penuh minyak rambut, lalu melirik bayangan saya. Saya mengeringkan tangan dengan tisu, mengabaikannya seolah dia angin lalu, dan mulai berjalan menuju pintu. "Hei, kamu!" Teriakan Raka bergema di dinding keramik. Saya berhenti tapi tidak berbalik.
Apakah Anda memanggil saya, Pak? Raka dengan cepat bergerak menghalangi jalan saya. Wajahnya memerah karena marah. Dia mungkin tidak pernah diabaikan seperti ini, terutama oleh karyawan rendahan berpakaian lusuh seperti saya. Apa kamu tidak tahu siapa saya? Atau kamu tidak melihat saya berdiri di sini? Apa yang terjadi dengan peraturan perusahaan? Kenapa kamu tidak menyapa saya? Saya menatap lurus ke matanya. Tatapan saya tak goyah. Saya sedikit lebih tinggi darinya. Jadi berdiri sedekat ini, saya melihat ke bawah padanya, yang sepertinya semakin membuatnya marah. Selamat pagi, Pak Raka. Seingat saya, peraturan menyatakan bahwa salam harus dilakukan di ruang kantor. Saya tidak berpikir toilet adalah tempat yang memerlukan formalitas seperti itu. Dan saya percaya rasa hormat datang dari hati, bukan dari membungkukkan punggung. Raka terdiam sesaat. Dia tidak menyangka saya akan membalas dengan jawaban setajam itu. Dia menggertakkan giginya dan menunjuk jari ke wajah saya. Kamu berani menceramahiku? Apa kamu tahu bahwa aku bisa memecatmu di tempat, dasar orang kampung? Saya dengan lembut menyingkirkan jarinya dari wajah saya dengan gerakan tegas dan dingin. Pak Raka, Anda adalah atasan saya, jadi Anda tentu punya wewenang itu. Tapi kekuasaan tidak memberi Anda hak untuk menghina martabat orang lain. Saya menjual tenaga saya ke perusahaan ini untuk gaji, bukan harga diri saya. Dengan itu, saya berjalan melewatinya dan keluar pintu. Raka berdiri terpaku di tempat, tinjunya terkepal. Saya mendengarnya menggeram di belakang saya. Kamu cari mati, dasar bajingan. Tamat riwayatmu. Aku akan memberimu pelajaran tentang rasa hormat. Kita lihat berapa lama orang sok jagoan sepertimu bertahan di kota ini. Ketika saya kembali ke meja saya, Dedi sedang berbisik dengan beberapa rekan wanita. Dari cara matanya melirik ke arah saya tahu dia sedang menyebarkan rumor baru atau merencanakan sesuatu. Saya duduk seolah tidak ada yang terjadi dan menyalakan komputer saya. Di bilik sebelah, Budi menyenggol saya dengan sikunya, khawatir. Aku lihat Pak Raka masuk ke toilet tadi. Dia keluar kelihatan ngamuk banget. Ada kejadian apa sama kamu? Saya tersenyum tipis, mengetik di keyboard saya. Nggak banyak, cuma tukar pendapat ramah soal etika. Jangan khawatir, selesaikan saja laporanmu atau gajimu dipotong lagi. Meskipun saya berbicara santai, saya tahu Raka adalah pria picik yang pendendam. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Dia akan mencari cara untuk membalas saya. Dan mungkin pada Budi juga. Saya harus lebih berhati-hati. Tapi semakin dia mencoba menindas saya, semakin kuat semangat juang saya tumbuh. Saya ingin melihat apa yang tersisa darinya selain kepicikan dan kekosongan, begitu saya melucuti topeng anak CEO-nya. Sore itu, email perusahaan dikirim ke seluruh departemen. Raka menuntut semua karyawan lembur untuk memenuhi target penjualan baru yang konyol yang dia tetapkan secara sewenang-wenang. Siapapun yang gagal memenuhinya akan dikenakan tinjauan disipliner. Ini jelas merupakan jebakan untuk menegaskan otoritasnya dan memancing keluar pembangkang seperti saya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Strategi Raka tidak terbatas pada ancaman. Dia adalah rubah licik yang memahami pendekatan wortel dan cambuk. Setelah menciptakan suasana intimidasi, dia mulai membeli kesetiaan orang dengan uang, bertujuan untuk sepenuhnya mengisolasi saya dan Budi dari rekan-rekan kami. Jumat pagi, Raka masuk ke kantor tampak luar biasa ceria, sangat kontras dengan ekspresi pembunuhnya dari beberapa hari yang lalu. Dia bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Semuanya, dengarkan. Saya punya kabar baik. Untuk meningkatkan semangat menjelang akhir tahun, saya memutuskan untuk memberikan bonus khusus dari kantong saya sendiri kepada karyawan yang telah menunjukkan sikap hebat dan bekerja keras minggu lalu ini. Dedi dengan cepat bergegas mendekat dengan tumpukan amplop tebal. Raka mengambilnya satu persatu, memanggil nama-nama. Sari dari admin, karena selalu membuat kopi saya dengan pas. 2 juta rupiah. Kevin dari tim B, karena menyelesaikan laporannya dengan cepat. 3 juta rupiah. Dan asisten setia saya Dedi mendapat 5 juta rupiah. Mata orang-orang berbinar, dan mereka meledak dalam tepuk tangan. Bagi pekerja kantoran bergaji pas-pasan, beberapa juta bukanlah jumlah yang kecil.
Mereka yang menerima uang itu membungkuk dan menjilat, berterima kasih pada Raka seolah dia adalah seorang raja. Mereka yang belum menerimanya melihat dengan antisipasi penuh semangat. Raka berkeliling kantor, membagikan hampir semua amplop. Dia sengaja berjalan melewati meja saya dan Budi. Dia berhenti, menepukkan amplop yang tersisa ke telapak tangannya, dan mencibir. Sayang sekali soal dua orang ini. Sikap kerja buruk, sering melanggar disiplin. Saya ingin sekali memberi mereka bonus layaknya saudara. Tapi aturan adalah aturan. Saya harap kalian belajar dari yang lain dan bekerja lebih keras. Dia mengatakannya cukup keras agar seluruh kantor mendengar. Tatapan kasihan, simpati, dan ejekan jatuh pada kami. Beberapa rekan yang biasanya makan siang dengan saya sekarang menghindari mata saya. Tangan mereka memainkan amplop tebal di saku mereka. Kekuatan uang benar-benar menakutkan. Itu bisa membelokkan hubungan yang dulu tampak cukup kuat, seperti persahabatan. Wajah Budi memerah karena malu dan frustrasi, dan dia menundukkan kepalanya di atas keyboard. Dia sangat membutuhkan uang itu, dan mustahil untuk tidak merasakan keinginan. Tetapi dia punya harga diri. Raka menepuk bahu Dedi dan mengumumkan dengan keras. Malam ini, saya traktir semua orang ke tempat karaoke di kawasan Melawai. Ayo keluar dan bersenang-senang, saya yang bayar. Siapapun yang tidak muncul, saya anggap sebagai penghinaan pribadi. Kantor meledak dalam sorak-sorai. Pak Raka, Anda terbaik, Anda luar biasa, Pak. Seolah-olah Raka adalah penyelamat mereka. Dedi melirik ke arah saya dan berkata dengan nada mengejek. Jadi, Bayu, Budi, kalian ikut. Bos mengundang kalian loh. Jangan jadi perusak suasana. Atau mungkin kalian bahkan nggak mampu bayar ongkos ojek buat ke sana. Saya tersenyum dan menjawab dengan tenang. Terima kasih atas undangan baiknya, Pak Raka. Dedi, kami tidak akan melewatkan pesta seru seperti itu demi apapun. Kami akan ada di sana. Budi menarik lengan baju saya, berbisik panik. Kamu gila, Bayu. Kamu mau ke sana dan dipermalukan lebih parah lagi. Aku nggak mau pergi. Saya menatap Budi, ekspresi saya tegas. Kita harus pergi. Kita harus ada di sana buat lihat pertunjukannya. Percayalah, itu makanan dan minuman gratis. Kenapa tidak? Kalau kita sembunyi, mereka cuma bakal mikir kita takut. Jam istirahat makan siang itu, saya melihat Dedi menarik karyawan lain ke lorong berbisik-bisik. Saat saya lewat, saya tidak sengaja mendengar dia berkata, Bos bilang, kalau kita bisa bikin si brengsek Bayu itu mabuk malam ini, ada bonus tambahan buat kita. Ayo kita permalukan dia habis-habisan. Saya mendengus. Jadi itu jebakan. Raka ingin menggunakan alkohol dan tekanan teman sebaya untuk menghina saya, membuat saya berlutut dan memohon ampun, atau menjadikan saya bahan tertawaan. Dia pikir saya kelinci naif kecil yang dikelilingi serigala. Dia salah besar. Dia tidak tahu bahwa toleransi saya terhadap alkohol diwarisi dari ayah saya, seorang pria yang dikenal di dunia bisnis sebagai seseorang yang tak terkalahkan dalam minum. Lebih penting lagi, saya memegang rahasia yang bisa membalikan keadaan kapan saja. Saya menepuk bahu Budi menenangkan. Malam ini di tempat karaoke itu, saya akan menunjukkan pada Raka Santoso bahwa uang bukanlah segalanya, dan martabat seseorang tidak bisa dibeli dengan beberapa lembar uang atau pesta mewah palsu. Tempat karaoke di kawasan Melawai itu adalah serangan mempesona dari lampu kelap-kelip dan musik yang memekakkan telinga. Raka telah memesan ruang VIP terbesar yang bisa menampung hingga 30 orang. Botol-botol whisky mahal terus berdatangan, dan meja dipenuhi dengan piring buah dan menara bir. Raka duduk di tengah. Seorang rekan wanita cantik di setiap lengannya menuangkan minumannya. Dia mengambil mikrofon dan wajahnya memerah karena alkohol, menyanyikan lagu rock balada yang cengeng. Para karyawan mengelilinginya, bertepuk tangan, dan bersorak antusias seolah dia bintang pop. Budi dan saya duduk di sudut terpencil dekat pintu masuk. Diam-diam menyesap bir kami dan memakan camilan. Kami seperti orang asing di tengah pesta gila ini. Mantan pacar saya, Siska, juga ada di sana.
Dia mengenakan rok mini yang sangat pendek dan riasan tebal, duduk tepat di sebelah Raka, sesekali berbisik di telinganya dan tertawa. Melihat mereka bersama meninggalkan rasa pahit di mulut saya. Bukan karena sisa kasih sayang, tetapi karena kekecewaan melihat betapa seseorang bisa berubah. Siska yang dulu lembut dan sederhana. Siska yang sekarang tampak begitu materialistis dan murahan. Dedi, gelasnya penuh, mendekati saya, diikuti oleh beberapa rekan yang sudah mabuk. "Hei Bayu, Budi, kenapa kalian ngumpet di pojok? Ayo sini dan angkat gelas buat Pak Raka. Bos mengundang kalian. Nggak sopan kalau nggak minum bareng dia." Raka meletakkan mikrofon dan melihat ke arah kami. Matanya yang kabur dipenuhi tantangan. Dia menekuk jarinya. "Ya, kalian berdua, sini. Kalau kalian habiskan sebotol penuh Johnny Walker Blue ini, aku bakal pertimbangkan ulang pemotongan gaji Budi. Dan Bayu, kalau kamu minum semuanya, aku kasih kamu 5 juta rupiah tunai di sini, sekarang juga. Gimana? Punya nyali nggak?" Saat dia berbicara, dia menarik segepok uang 50 ribuan dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Seluruh ruangan menjadi sunyi, menahan napas untuk melihat reaksi saya. Ini jelas penghinaan publik. Dia ingin membuat saya tampil seperti monyet sirkus demi beberapa rupiah. Budi mulai bangkit untuk minum menggantikan saya, tapi saya menghentikannya. Saya berdiri, merapikan kemeja saya, dan perlahan berjalan ke meja. Saya melihat botol whisky yang penuh, tumpukan uang di meja, dan akhirnya lurus ke mata Raka. "Anda sangat murah hati, Pak Raka. Tapi sayangnya saya tidak kuat minum. Saya tidak bisa menerima uang Anda. Saya cuma akan minum bir untuk menunjukkan ucapan selamat saya." Saat saya mengangkat gelas bir untuk minum, Raka tiba-tiba menepis tangan saya. Gelas itu pecah di lantai, memercikan bir ke seluruh celana saya. "Dasar bajingan sombong, kamu nggak mau minum apa yang kutawarkan. Kamu mau hukuman saja. Aku suruh kamu minum botol ini, jadi minum. Siapa kamu berani negosiasi sama aku? Sampah kampung melarat sok suci." Raka melonjak berdiri dan meneriakkan hinaan di wajah saya. Siska yang duduk di sampingnya ikut menimpali, suaranya tajam. "Minum aja lah Bayu, Pak Raka itu kasihan sama kamu. Memberi kamu kesempatan dapat uang. Kamu nggak punya uang sepeser pun, jadi apa gunanya pura-pura punya harga diri?" Kata-kata Siska adalah batas kesabaran terakhir. Saya mengatapnya. Tatapan dingin saya membuatnya tersentak dan memalingkan muka. Saya menghadapi Raka dan berkata dengan tegas, "Saya mungkin tidak punya uang, tapi itu tidak berarti karakter saya miskin. Anda mungkin punya uang dan kekuasaan, tapi Anda tidak bisa membeli rasa hormat saya. Saya akan meninggalkan pesta ini sekarang." Saya berbalik untuk pergi. Raka dikuasai oleh kemarahan. Dia menyambar botol whisky dari meja dan menerjang ke arah kepala saya. "Dasar anak haram, jangan berpaling dariku." Para wanita di ruangan itu menjerit. Budi bergegas maju untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Namun, setelah berlatih bela diri pencak silat sejak kecil, saya bisa merasakan hembusan angin di belakang saya. Saya berputar dengan cepat, menggunakan tangan kiri saya untuk memukul pergelangan tangan Raka dengan tajam, dan tangan kanan saya untuk memberikan dorongan ringan ke dadanya. Prang! Botol itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Raka kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling ke sofa. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka saya bereaksi dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Dia berbaring di sofa, terengah-engah, menatap saya seolah dia melihat hantu. Ruangan itu membeku. Sangat sunyi hingga Anda bisa mendengar dengungan AC. Saya berdiri tegak di tengah ruangan, dengan santai membersihkan lengan baju saya, dan menatap ke bawah pada Raka dengan tatapan kasihan. "Anda sudah terlalu banyak minum, Pak Raka. Anda harus pulang dan istirahat. Jangan biarkan alkohol merusak martabat seorang pemimpin." Dengan itu, saya menarik tangan Budi dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan kerumunan orang yang tercengang dan seorang pangeran palsu yang tenggelam dalam penghinaan. Saya tahu bahwa setelah malam ini, perang antara Raka dan saya bukan lagi perang psikologis, tetapi pertarungan untuk bertahan hidup.
Dia tidak akan membiarkan saya lolos, dan saya siap untuk melawan. Melangkah keluar dari bar, angin malam yang sejuk menerpa kami. Budi menatap saya, suaranya gemetar, tapi penuh kekaguman. "Apa yang barusan kamu lakukan, Bayu? Kamu beneran baru aja mukul bos?" "Ya Tuhan, kita pasti dipecat besok." Saya menepuk bahunya dan tertawa menenangkan. "Jangan khawatir, dia nggak akan memecat kita langsung. Egonya terlalu besar buat itu. Dia bakal cari cara yang lebih licik. Tapi tenang aja, aku di sini. Aku nggak bakal biarkan siapapun menyentuhmu." Saya menatap langit malam yang penuh bintang. Waktu untuk mengakhiri sandiwara ini semakin dekat. "Raka Santoso, kamu cari gara-gara dengan orang yang salah." Setelah insiden di tempat karaoke, Raka tiba-tiba menghilang. Dia mengambil cuti sakit selama 3 hari. Suasana di kantor sedikit mereda, tapi semua orang tahu itu adalah ketenangan sebelum badai besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Raka sedang merencanakan balas dendamnya terhadap saya dan Budi. Dedi mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan rumor di seluruh perusahaan bahwa saya adalah preman kejam yang telah menyerang atasan, melebih-lebihkan fakta untuk melukiskan saya sebagai karyawan tak disiplin dan tak terkendali. Banyak orang mulai memandang saya dengan curiga, takut bahwa terlalu dekat dengan saya akan membuat mereka jadi target juga. Budi sangat khawatir hingga dia hampir tidak bisa makan atau tidur. Ketakutan dipecat tepat sebelum musim liburan, ketika semua keluarga membutuhkan uang. Senin berikutnya, Raka kembali ke kantor. Memar di egonya telah pudar, tapi permusuhan di matanya telah meningkat 10 kali lipat. Dia tidak berteriak atau mengumpat seperti sebelumnya. Dia diam dan muram, yang membuat saya semakin waspada. Pria picik paling berbahaya saat dia diam. Selama rapat mingguan, Raka memanggil seluruh tim penjualan. Dia duduk di kepala meja, memainkan pulpen mahal. Matanya memindai semua orang, tapi sengaja mengabaikan kehadiran saya dan Budi. Dengan suara dingin, Raka berkata, "Semuanya, saya baru saja menerima arahan dari manajemen atas mengenai restrukturisasi personel akhir tahun. Karena iklim ekonomi yang sulit, seluruh korporasi perlu merampingkan operasinya demi efisiensi. Oleh karena itu, departemen kita harus mengurangi jumlah karyawan sebesar 20% sebelum tahun baru." Kantor mulai bergumam. Gelombang kecemasan menyapu ruangan. Kehilangan pekerjaan di waktu seperti ini sama saja dengan hukuman mati bagi musim liburan keluarga. Dedi berdiri, berdeham sok penting. "Pak, apa kriteria pemotongannya? Apakah akan didasarkan pada kinerja dan sikap kerja?" Raka mengangguk, senyum tipis di bibirnya. "Tepat sekali. Mereka yang gagal memenuhi target, kurang rasa tanggung jawab, atau mengganggu persatuan internal dengan perilaku memberontak, akan masuk daftar hitam. Saya telah mempertimbangkannya dengan cermat dan sudah menyusun daftarnya." Dengan itu, Raka mengeluarkan selembar surat dari tas kerjanya dan membantingnya ke meja. Matanya tertuju pada saya, penuh provokasi. Saya tetap duduk tegak, menatap balik padanya tanpa jejak ketakutan. Saya tahu betul bahwa arahan dari manajemen atas ini adalah kebohongan yang dia karang. Ayah saya tidak pernah menerapkan kebijakan pengurangan staf dadakan yang drastis seperti itu. Dia selalu menghargai karyawannya, menganggap mereka aset perusahaan yang paling berharga. Raka mengambil kertas itu dan membacakan nama-namanya dengan lantang. Berdasarkan kinerja dan perilaku selama sebulan terakhir, kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja 2 karyawan berikut lebih awal, Budi Santoso dan Bayu Pratama. Alasannya adalah kegagalan menyelesaikan tugas, ketidakhadiran tanpa izin, dan penyerangan terhadap atasan. Ketika Budi mendengar namanya, wajahnya memutih seperti mayat, dan tangannya mulai gemetar. Dia melonjak dari kursinya, suaranya pecah karena ketakutan. "Pak, tolong pertimbangkan lagi. Saya selalu rajin dan saya memenuhi target penjualan saya setiap bulan. Kejadian tempo hari itu cuma salah paham." Raka menggebrak meja dan berteriak, "Tidak ada salah paham. Keputusan sudah dibuat. Serahkan pekerjaanmu dan keluar dari perusahaan hari ini juga. Saya tidak mau melihat elemen pengganggu seperti itu di departemen saya." Kantor sunyi senyap. Semua orang menunduk.
Mereka semua tahu alasan sebenarnya, tapi tidak ada yang berani membela kami. Kepengecutan dan ketakutan telah membungkam hati nurani mereka. Saya berdiri, menepuk bahu Budi untuk menenangkannya. Saya menatap Raka tepat di mata dan berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pak Raka, Anda bilang ini arahan dari manajemen atas. Di mana dokumen resminya dengan cap Departemen HRD dan Dewan Eksekutif? Kertas yang Anda pegang hanyalah secari kertas yang dicetak dari printer pribadi. Itu tidak memiliki kekuatan hukum. Raka goyah sesaat, lalu urat-urat menonjol di lehernya saat dia membalas. Berani-beraninya kamu meminta dokumen dariku. Saya kepala departemen ini. Saya punya wewenang untuk membuat keputusan tentang personel di departemen saya. Dokumen resmi akan menyusul nanti. Sekarang, keluar dari sini. Saya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Maaf, tapi kami memiliki kontrak kerja dengan Nusantara Global. Wakil hukumnya adalah CEO, bukan Anda secara pribadi. Kami akan pergi ketika kami menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang sah, dengan tanda tangan dan cap resmi. Sampai saat itu, kami masih karyawan perusahaan ini, dan akan terus bekerja. Dengan itu, saya mendudukkan Budi kembali di kursinya, dan menyalakan komputer saya, seolah tidak ada yang terjadi. Tindakan saya membuat Raka marah besar. Dia tidak menyangka saya begitu paham hukum ketenaga kerjaan dan begitu menantang. Dia melempar kertas itu ke lantai dan berteriak, "Baik, kamu mau dokumen? Aku akan lemparkan surat PHK ke mukamu siang ini. Kita lihat kamu memohon sambil berlutut nanti." Dia menyerbu kembali ke kantornya, membanting pintu. Dedi buru-buru memungut daftar itu dan mengikutinya masuk. Orang-orang lain di kantor menatap saya dengan campuran rasa kasihan dan hormat. Mereka belum pernah melihat orang menghadapi atasan secara langsung seperti itu. Tapi mereka juga berpikir saya bodoh mencoba melawan pertempuran yang pasti kalah. Dan merasa kasihan pada saya. Menjelang sore, suasana di departemen penjualan menyesakkan seperti udara sebelum badai petir. Dedi sibuk keluar masuk dengan tumpukan dokumen. Wajahnya berseri-seri, seolah dia baru saja menemukan emas. Dia berjalan ke papan pengumuman umum departemen dan menempelkan pemberitahuan dengan cap merah di atasnya. Pengumuman mendesak. Semuanya, datang dan lihat daftar PHK resmi. Orang-orang berkerumun membaca pemberitahuan itu. Jelas tertulis keputusan untuk mengakhiri kontrak kerja Budi Santoso dan Bayu Pratama. Di bawahnya ada tanda tangan Raka dan cap Departemen Penjualan. Dan yang lebih penting, tanda tangan Kepala Sumber Daya Manusia, HRD. Melihat pemberitahuan itu, Budi benar-benar hancur. Dia merosot ke kursinya, menutupi wajahnya, dan mulai terisak. Sudah berakhir, Bayu. Aku beneran dipecat. Apa yang bakal aku bawa pulang buat ibuku pas liburan nanti? Tangisan Budi menghancurkan hati saya. Saya tahu situasi keluarganya sangat sulit. Ibunya yang tua dan sakit, serta adik-adiknya semua bergantung pada gajinya yang kecil. Kekejaman Raka telah mendorong orang baik ke tepi jurang. Dedi berdiri di dekat papan pengumuman, mencibir. Lihat, apa ku bilang? Sok jagoan sih. Dan lihat dirimu sekarang. Kayaknya kamu harus kemas-kemas dan balik bertani di kampung halamanmu yang udik itu. Jakarta bukan tempat buat orang yang gak tahu diri. Beberapa karyawan yang memihak Raka juga terkikik. Nasib buruk, kehilangan kerjaan pas mau liburan. Kayaknya itu akibatnya bikin marah pewaris tahta. Rasain tuh akibat kebodohanmu. Saya berdiri, berjalan ke papan pengumuman, dan merobek pemberitahuan itu. Dedi berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu berani merobek pengumuman perusahaan?" Saya memegang kertas itu di tangan saya dan memeriksa tanda tangan kepala HRD dengan cermat. Saya mengenalinya sebagai tanda tangan asli. Raka pasti menggunakan reputasi anak CEO-nya untuk menekan departemen HRD agar menyetujui keputusan yang tidak masuk akal ini. Saya menoleh ke Dedi, suara saya dingin. Tutup mulutmu. Ada yang salah dengan kertas ini. Aku akan membereskan ini sendiri. Saya pergi ke Budi, menariknya berdiri, dan berkata dengan tegas, "Budi, bangun. Laki-laki jangan menangis. Aku bilang aku bakal melindungimu. Ikut aku." Saya memimpin Budi langsung ke lift. Tujuan kami,
lantai eksekutif, tempat manajemen dan departemen HRD berada. Orang-orang di kantor menatap kami, bingung. Dedi dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke Raka. Di dalam lift, Budi menghapus air matanya dan bertanya dengan cemas. Kita mau kemana, Bayu? Ke HRD buat memohon? Percuma, mereka sudah tanda tangan. Saya menggelengkan kepala. Kita bukan mau memohon, kita mau menuntut keadilan. Percaya saja padaku. Sebenarnya, saya tidak berniat langsung ke HRD. Saya perlu memastikan sesuatu yang penting dulu. Saya menekan tombol untuk atap gedung, rooftop, tempat yang tidak pernah dikunjungi siapapun. Di atap yang berangin, saya mengeluarkan ponsel saya dan menelpon ayah saya di nomor pribadinya, nomor yang hanya diketahui oleh keluarga kami. Berdering 2 kali sebelum dia menjawab. Suara berat dan hangat ayah saya terdengar. Nak, ada apa? Kenapa kamu menelpon jam segini? Bukannya kamu harusnya bekerja. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Pak, aku perlu tanya sesuatu yang serius. Apa Papa kebetulan punya anak rahasia bernama Raka Santoso? Ada hening beberapa detik di ujung sana, diikuti oleh tawa menggelegar ayah saya. Apa yang kamu bicarakan? Anak rahasia? Aku cuma punya kamu dan ibumu. Kenapa kamu tanya pertanyaan aneh begitu tiba-tiba? Saya menjelaskan secara singkat kedatangan Raka. Klaimnya sebagai anak CEO, perilaku arogannya, dan usahanya menekan HRD untuk memecat saya dan Budi. Setelah mendengar seluruh cerita, suara ayah saya berubah tegas. Santoso katamu? Aku tidak pernah mendengar nama itu di antara kerabat atau kenalan kita. Dan terlepas dari siapa dia, aku tidak akan mentolerir siapapun yang membuat kekacauan di perusahaanku. Jangan khawatir, aku akan menyuruh orang-orangku menyelidiki ini segera. Jika dia berani menyamar jadi aku untuk melakukan hal buruk, dia akan ditindak tegas. Saya ragu sejenak, lalu melanjutkan. Pah, aku pikir dia mungkin terhubung dengan seseorang di manajemen atas. Makanya dia bertindak begitu berani. Aku ingin menangani ini sendiri. Aku cuma butuh Papa melakukan satu hal buatku. Apa saja, Nak? Sebutkan saja. Tolong telepon Pak Haryono, Direktur HRD, dan suruh dia turun ke Departemen Penjualan untuk menemuiku sekarang juga. Aku ingin melihat reaksinya dan reaksi Raka Santoso itu. Ayah saya setuju segera. Beres, aku akan telepon Haryono. Lakukan sesukamu, aku percaya penilaianmu. Setelah menutup telepon, saya menoleh ke Budi. Dia bersandar di pagar, menatap kota yang sibuk di bawah dengan ekspresi putus asa. Saya berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Sudah beres, ayo turun kembali ke kantor. Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Budi menatap saya, bingung. Siapa yang barusan kamu telepon? Gimana ayahmu di kampung bisa kenal orang setinggi itu di sini? Saya tersenyum misterius. Ayahku mungkin tinggal di kampung, tapi dia pria yang bisa dipegang omongannya. Kamu bakal lihat nanti. Kami kembali ke kantor Departemen Penjualan. Raka sedang duduk dengan kaki disilangkan, tampak puas diri, menunggu kami mengemasi barang-barang. Ketika dia melihat saya dan Budi masuk dengan tangan kosong, dia mencibir. Dari mana saja kalian? Apa barang-barang kalian sudah dikemas? Perlu aku panggil satpam buat menyegel komputer kalian? Saya tidak menjawab. Hanya berjalan ke meja saya dan duduk dengan tenang. Melihat ini, Raka naik pitam, menggebrak mejanya, dan berdiri. Kamu keras kepala juga ya? Satpam, masuk ke sini dan seret 2 orang ini keluar. 2 satpam berbadan tegap masuk, tapi mereka menatap saya dengan ragu-ragu. Mereka menyukai saya karena saya selalu menyapa mereka dan kadang membelikan mereka minuman. Tapi mereka tidak bisa membangkang perintah atasan. Tepat saat itu, pintu kantor terbuka, dan seorang pria parubaya dengan rambut memutih dan aura wibawa masuk. Itu adalah Pak Haryono, Direktur Sumber Daya Manusia untuk seluruh korporasi. Melihat Pak Haryono, kantor menjadi sunyi. Raka dengan cepat berdiri, merapikan jasnya, dan menyapanya dengan ekspresi menjilat. Pak Haryono, selamat pagi. Apakah Anda datang untuk memeriksa pelaksanaan keputusan PHK? Saya sudah menanganinya. Kami hanya perlu mengawal 2 orang ini keluar. Tapi Pak Haryono bahkan tidak melihat ke arah Raka.
Matanya menyapu sekeliling kantor seolah mencari seseorang. Ketika dia melihat saya duduk tenang di sudut, wajahnya berubah. Dia berkeringat dingin dan bergegas ke arah saya. Raka mengikuti, bingung. "Pak, Anda mau kemana? Orang itu karyawan yang dipecat." Pak Haryono berhenti di depan saya. Dia secara naluriah mulai membungkuk, tapi menahan diri ketika melihat saya menggelengkan kepala sedikit. Dia berdeham, menyeka keringat dari alisnya dengan sapu tangan, dan berbalik ke Raka, suaranya gemetar. "Pak Raka, siapa yang memberi Anda wewenang untuk memecat karyawan seenaknya?" Raka bingung, tergagap. "Tapi, Pak, bukannya Anda menyetujui daftar itu pagi ini? Saya melaporkan bahwa 2 karyawan ini melakukan pelanggaran disiplin serius." Pak Haryono memotongnya, berbicara dengan tegas. "Saya menandatanganinya pagi ini karena saya mempercayai laporan Anda. Tapi setelah meninjau dokumen dan menerima perintah langsung dari CEO sendiri, saya menemukan bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja ini benar-benar cacat. Anda telah memfitnah dan menindas karyawan Anda." Seluruh kantor berdengung dengan keheranan. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Mengapa Direktur HRD tiba-tiba berbalik arah 180 derajat? Wajah Raka terkuras habis warnanya. Dia tidak pernah mengira Haryono akan mengubah sikapnya secepat itu. "Tapi Pak, saya..." Pak Haryono melemparkan tatapan ke Raka, dan peringatan di matanya membuat Raka menelan sisa kalimatnya. Dia ingin memainkan kartu anak CEO-nya untuk mengancamnya. Tapi di depan Pak Haryono, tangan kanan CEO yang sebenarnya, dia tidak berani bergerak. Pak Haryono menoleh ke saya dan Budi. Suaranya jauh lebih lembut. "Atas nama Departemen HRD, saya meminta maaf kepada Anda berdua atas kesalahan mengerikan ini. Keputusan PHK ini dengan ini dinyatakan batal demi hukum segera. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda seperti biasa, dan perusahaan akan memberikan kompensasi yang sesuai atas tekanan emosional yang Anda derita." Kemudian dia berbalik ke Raka dan menyatakan agar didengar seluruh karyawan. "Dan Anda, Pak Raka, Anda punya waktu sampai jam 5 sore hari ini untuk menulis laporan rinci tentang kejadian ini dan menyerahkannya ke Dewan Eksekutif. Jika Anda tidak bisa memberikan alasan yang dapat dibenarkan, kami akan mempertimbangkan tindakan disipliner terhadap Anda karena penyalahgunaan kekuasaan." Setelah berbicara, Pak Haryono memberi saya anggukan hormat dan meninggalkan kantor. Raka berdiri membeku seperti patung di tengah ruangan. Dedi bersembunyi di sudut, wajahnya pucat, tidak mampu berkata sepatah kata pun. Budi, masih syok, menoleh ke saya dan mencubit lengan saya keras-keras. "Bayu, aku mimpi nggak? Kita nggak dipecat. Tapi kenapa Pak Haryono tiba-tiba memihak kita kayak gitu?" Saya menggosok bagian yang dia cubit dan tertawa. "Aduh, ini bukan mimpi. Aku kan udah bilang kamu nggak bakal dipecat. Orang baik dapat balasan baik. Dan kalau kamu nggak menyembunyikan apa-apa, kamu nggak perlu takut. Aku rasa ada orang di manajemen yang tahu kita dizalimi dan turun tangan." Saya melirik Raka. Dia menatap saya dengan campuran kebencian dan ketakutan. Dia mulai samar-samar menyadari bahwa saya bukanlah karyawan rendahan sederhana yang dia kira, tapi kesombongannya yang bodoh masih menutupi penilaiannya. Dia pikir ini hanyalah keberuntungan sementara di pihak saya. Sepulang kerja, saya mengajak Budi pergi minum bir dingin untuk merayakan lolos dari lubang jarum. Budi sangat gembira setelah nyaris celaka, langsung setuju. Kami duduk di tempat biasa kami, sebuah bar sederhana di pinggir kali. Angin sejuk menyegarkan, dan meski suara lalu lintas bising, hari ini terdengar hampir ceria. Budi mengangkat gelas birnya dan mendentingkannya ke gelas saya. "Untuk kita kawan, karena selamat dari krisis. Malam ini aku yang traktir. Aku senang banget, Bayu." Saya tersenyum dan menenggak setengah bir dingin saya dalam sekali teguk. "Lupakan saja, aku yang bayar. Kamu nggak punya uang sekarang. Kirim uang itu buat ibumu." Budi mengibaskan tangannya. "Nggak mungkin. Kamu sudah bantu aku banyak banget. Malam ini aku harus traktir kamu dengan layak. Tapi kawan, kamu luar biasa hari ini, Bayu." Ekspresi wajah Raka dan Dedi itu mahal banget harganya. Kayak anjing kejepit. Melihat teman saya yang sederhana ini, hati saya menghangat. Dalam masyarakat yang penuh dengan uang dan tipu daya,
Bertemu teman sejati seperti Budi adalah hadiah langka. Dia tidak tahu identitas saya. Dia adalah teman saya hanya karena saya Bayu Pratama, sesama rekan kerja yang sedang berjuang. Budi, biar ku tanya jujur, kalau aku beneran dipecat tadi, apa kamu bakal keluar bareng aku? Budi meletakkan birnya dan menatap saya serius. Tentu saja, kita saudara, kawan. Kemana kamu pergi, aku pergi. Paling buruk, kita berdua bisa jadi ojek online dan tetap bisa hidup. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya sangat tersentuh oleh kata-katanya. Saya memutuskan untuk membalas budi teman baik ini. Habis ini, aku ajak kamu ke tempat bagus. Kemana? Kamu nggak ajak aku ke tempat aneh-aneh kan? Aku lagi bokek. Saya tertawa terbahak-bahak. Ngomong apa sih? Kita mau belanja. Natal sebentar lagi. Kita harus beli baju baru. Lihat kemeja yang kamu pakai itu. Bahunya sudah sobek semua. Ah, lupakan. Itu buang-buang uang. Aku sudah biasa pakai begini. Aku nggak punya uang buat foya-foya. Saya berdiri dan menarik lengan Budi. Ayo, aku menang lotre hari ini. Dapat uang kaget. Aku mau bagi-bagi sama saudaraku. Kalau kamu nggak ikut, aku bakal tersinggung. Saya berbohong tentang menang lotre supaya Budi tidak merasa terbebani. Menyebut uang kaget sepertinya sedikit menggoyahkannya. Benarkah? Berapa banyak kamu menang? Kamu beneran mau traktir aku? Iya, beneran. Kita buang-buang waktu. Ayo. Saya membonceng Budi di belakang motor butut saya dan langsung menuju toko-toko mewah di Plaza Indonesia. Duduk di belakang saya, mata Budi terbelalak saat menatap gedung-gedung yang berkilauan dengan lampu-lampu pesta. Wih, Bayu, kenapa kita kesini? Semuanya di sini mahalnya gila-gilaan. Katanya satu kemeja di sini harganya sama kayak gaji bulanan kita. Saya memarkir motor dan menepuk bahu Budi. Masuk saja, jangan khawatir soal uang. Hari ini aku bakal bikin kamu kelihatan keren banget, sampai bikin kepala mereka pusing. Kami berjalan ke lobi megah pusat perbelanjaan mewah itu. Budi berjalan hati-hati, seolah takut mengotori lantai yang mengkilap. Saya berjalan dengan percaya diri. Memimpin Budi langsung ke lantai busana pria kelas atas. Saya ingin membelikan Budi setelan jas keren dan jam tangan yang cocok. Tapi, saya tidak menyangka bahwa drama yang lebih menarik sedang menunggu kami tepat di sini. Pertemuan takdir yang akan melucuti semua kepura-puraan dan membawa cerita ke puncaknya. Bermandikan cahaya lampu gantung megah di Plaza Indonesia, Budi kewalahan. Dia menempel dekat saya, melongo melihat toko-toko mewah yang tidak pernah dia impikan untuk masuki. Saya membimbingnya melewati butik-butik mode menuju spesialis jam tangan Swiss. Di depan kami ada toko Rolex yang memajang arloji dengan harga astronomis. Seorang satpam berjas hitam membukakan pintu kaca bersinar untuk kami. Budi berhenti dan menarik lengan baju saya. Bayu, kenapa kita masuk ke sini? Lihat harganya. Ratusan juta semua. Emangnya uang loteremu cukup buat beli satu sekrup dari jam ini? Saya tersenyum, menenangkan teman saya. Santai, kita nggak beli, cuma lihat-lihat. Kapan lagi seumur hidup kita bisa cuci mata lihat barang kayak gini? Sebenarnya, saya berencana membelikannya jam tangan sebagai simbol persahabatan kami. Tapi saya tidak mengatakannya di awal. Takut dia akan terlalu kaget dan kabur. Saya menarik tangannya dan berjalan masuk. Udara terasa sejuk dan dipenuhi aroma samar kayu yang dipoles. Jam-jam tangan itu bertumpu di bantalan bludru merah, berkilau lebih cemerlang di bawah lampu hangat. Saat saya sedang mengagumi jam tangan penyelam, saya tiba-tiba mendengar suara yang akrab. Suara yang pernah saya cintai, tapi sekarang terdengar sangat pahit. Wah, kalau bukan si Bayu, sedang apa kamu di sini? Saya berbalik untuk melihat Siska dan Raka berdiri tidak jauh. Siska sedang bergelayut manja di lengan Raka, idandani dengan gaun desainer baru, tas Chanel, dan kalung emas berkilauan. Raka masih dengan wajah sombong itu, jam tangan hublot besar di pergelangan tangannya. Mata Siska yang penuh penghinaan menyapu saya dan Budi dari kepala sampai kaki. Saya memakai kaos polos dan celana jeans, dan Budi masih memakai pakaian kerjanya yang lusuh. Penampilan kami di tempat semewah itu tentu saja tampak tidak pada tempatnya. Raka mencibir,
Aku nggak tahu kalau kroco-kroco rendahan kayak kalian datang ke tempat seperti ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Ngadem. Atau mungkin cari kerjaan jadi satpam. Mereka nggak mempekerjakan sampah di sini. Siska menutup mulutnya, terkikik. Duh Raka, baik dikit dong. Mungkin Bayu cuma nunjukin pemandangan ke temannya. Dengan gajinya yang kecil, dia mungkin nunggak bayar kosan. Uang apa yang dia punya buat beli apapun? Wajah Budi memerah padam, dan dia menundukkan kepalanya, sangat malu. Saya di sisi lain menatap langsung ke Siska. Tatapan saya sangat tenang. Sudah lama tidak bertemu Siska, dan Anda juga Pak Raka. Kami di sini untuk belanja, sama seperti kalian. Ini toko yang buka untuk bisnis. Siapapun yang punya uang bisa beli barang. Nggak ada aturan, cuma orang kaya yang boleh masuk. Siska cemberut dan membalas. Oh, masih punya harga diri itu rupanya. Kamu pikir aku nggak kenal kamu? Selama 3 tahun kita pacaran, apa yang pernah kamu kasih ke aku selain bunga murah dan hadiah norak? Sekarang kita udah putus. Kamu mau pura-pura kaya? Jangan bikin aku ketawa. Kata-katanya terasa seperti pisau di dada saya. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya sadar saya telah membuang 3 tahun masa muda saya untuk wanita yang begitu kejam dan materialistis. Saya pernah mempertimbangkan untuk mengungkapkan identitas saya dan memberinya kehidupan mewah. Syukurlah saya tidak melakukannya. Raka senang melihat Siska menghina saya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk merendahkan saya lagi di depan umum. Dia memanggil seorang pramuniaga di dekatnya. Hei, kamu, Simi. Seorang pramuniaga muda yang elegan bergegas mendekat dan menyapa mereka dengan sopan. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Raka menunjuk saya dan Budi dan berkata dengan sombong. Bisnis macam apa yang kamu jalankan di sini? Kenapa kamu membiarkan orang kumuh dan kotor seperti itu masuk? Lihat mereka. Mereka merusak citra toko. Pelanggan VIP seperti saya merasa sangat tidak nyaman berada di ruang yang sama dengan orang sejenis mereka. Pramuniaga itu bingung melihat bolak-balik antara kami dan Raka. Dia bisa melihat pakaian kami sederhana, tapi kebijakan toko adalah tidak mendiskriminasi pelanggan. Namun, menilai dari pakaian mewah Raka dan sikap arogannya, dia menduga Raka adalah pembeli besar dan tidak ingin membuatnya marah. Pak, kebijakan toko kami adalah... Raka memotongnya, mengeluarkan kartu VIP emas mengkilap dari dompetnya, dan mengacungkannya di wajahnya. Kebijakan? Saya pelanggan tetap di sini, dan ini kartu hak istimewa saya. Usir 2 orang ini dari sini sekarang, kalau tidak, saya akan panggil manajermu dan membuatmu dipecat. Siska menambahkan dengan suara tajam. Itu benar, 2 orang itu cuma lihat-lihat. Mereka jelas nggak punya uang buat beli apapun. Mereka cuma menu-menuhin tempat, dan aku khawatir mereka mungkin mencuri sesuatu. Singkirkan mereka. Karyawan itu terjebak dalam situasi sulit, menoleh ke saya dan berkata dengan menyesal. Pak, saya sangat minta maaf, tapi kalau Anda bisa tolong... Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Saya tidak menyalahkannya. Dia hanya karyawan yang mencoba mencari nafkah, terjebak di bawah tekanan para penindas kaya baru ini. Saya menatap Raka dan tersenyum tipis. Kartu istimewa, Pak Raka. Mengesankan sekali. Tapi setahu saya, kartu VIP yang dikeluarkan Nusantara Global untuk mitranya tidak berwarna kuning norak begitu. Apa Anda membelinya di pasar loak? Raka tersentak, wajahnya memerah. Dia cepat-cepat menyimpan kartu itu dan berteriak, urat lehernya menonjol. Apa yang kamu tahu, idiot? Ini kartu edisi terbatas untuk kelas atas. Orang kampung sepertimu bahkan gak bakal pernah lihat satu pun seumur hidupmu. Budi menarik lengan saya, berbisik. Bayu, ayo kita pergi saja. Aku gak tahan dipermalukan kayak gini lagi. Saya menepuk punggung tangannya dengan lembut. Menahannya. Enggak, aku mau belikan kamu jam tangan hari ini. Kita lihat siapa yang harus pergi. Saya menoleh ke pramuniaga dan berkata dengan suara tegas. Bisa tolong panggilkan manajer Anda? Saya punya keluhan tentang layanan pelanggan. Raka tertawa terbahak-bahak. Kamu mau ketemu manajer? Siapa kamu pikir dirimu? Manajer sibuk dengan klien penting. Dia nggak punya waktu buat gembel kayak kamu. Berhentilah bersandiwara. Siska mencibir.
Tahu diri dong Bayu, naca sana. Bakal lebih memalukan kalau satpam harus nyeret kamu keluar. Tepat saat itu, seorang pria parubaya dengan setelan hitam tajam dan kacamata berbingkai emas muncul dari ruang belakang. Itu adalah Pak Gunawan, manajer senior untuk seluruh jaringan toko dan kenalan lama keluarga saya. Pak Gunawan berjalan keluar dengan sikap tenang. Matanya yang tajam mengamati pemandangan itu. Melihatnya, pramuniaga itu bergegas mendekat seolah dia menemukan penyelamatnya dan melaporkan situasinya. Ketika Raka melihat manajer itu, dia menjadi semakin sombong, membetulkan dasinya dan mengangkat dagunya. Apakah Anda manajer di sini? Saya Raka Santoso, anak CEO Nusantara Global. Saya ingin Anda mengusir 2 gembel ini dari toko Anda. Mereka mengganggu belanja saya. Dahi Pak Gunawan sedikit berkerut mendengar sebutan anak CEO. Dia telah bekerja sama dengan Nusantara Global selama beberapa dekade, tapi belum pernah mendengar CEO punya anak bernama Raka. Dia menatap Raka dengan curiga. Kemudian tatapannya beralih ke saya. Saat matanya bertemu dengan mata saya, ekspresi tegasnya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh ekspresi sangat terkejut dan hormat. Dia bergegas ke arah saya, mendorong Raka ke samping. Raka hampir jatuh. Pak Gunawan berdiri di depan saya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara penuh emosi. Tuan Muda Bayu, ya ampun, ini benar-benar Anda, Tuan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang? Saya akan keluar menyambut Anda secara pribadi. Seluruh toko menjadi sunyi senyap. Rahang pramuniaga itu jatuh. Budi di samping saya menatap dengan mata terbelalak, dan Raka serta Siska membeku di tempat, seolah-olah mereka disambar petir. Saya tersenyum dan membantu Pak Gunawan berdiri. Halo Pak Gunawan, sudah lama sekali. Saya hanya mampir untuk melihat-lihat beberapa barang dan tidak ingin mengganggu Anda. Tapi sepertinya kami mengalami sedikit insiden yang tidak menyenangkan. Pak Gunawan berputar dan menatap tajam ke arah Raka dan Siska. Matanya sedingin belati. Siapa yang baru saja berani tidak sopan kepada Tuan Muda Bayu? Raka, wajahnya pucat pasi, tergagap. Anda salah orang. Orang ini bawahan saya. Saya anak CEO Nusantara Global. Pak Gunawan mendengus. Suaranya meneteskan penghinaan. Jangan bohongi saya. Saya sudah bekerja sama dengan CEO Wijaya Pratama selama lebih dari 20 tahun. Dan telah melihat Tuan Muda Bayu tumbuh sejak dia masih kecil. Ini adalah Tuan Muda Bayu Pratama, putra satu-satunya, dan pewaris tunggal Nusantara Global. Sekarang, siapa Anda berani datang ke sini, menyamar dan menipu orang? Konfirmasi Pak Gunawan seperti bom yang meledak di tengah toko. Siska menjatuhkan tas desainer yang dipegangnya. Dia menatap saya, matanya lebar karena syok dan penyesalan. Pria yang baru saja dia hina dan ejek karena miskin, ternyata adalah pewaris miliarder yang sebenarnya. Tambang emas raksasa yang dengan bodohnya dia tendang ke jalanan. Raka berkeringat deras, gemetar. Dia sadar dia telah mencari masalah dengan orang yang seharusnya tidak pernah dia sentuh. Semua keberanian dan arogansinya seketika menjadi pertunjukan badut yang menyedihkan di depan saya. Budi yang berdiri di samping saya tak bisa berkata-kata, tergagap. Bayu, kamu anak CEO beneran? Kalau kamu sekaya itu, terus kenapa? Saya menepuk bahunya. Ceritanya panjang, nanti kujelaskan semuanya. Ayo, kita selesaikan ini dulu. Saya mengeluarkan kartu hitam eksklusif yang kuat dari dompet saya, yang hanya dimiliki oleh 3 anggota keluarga saya. Saya menyerahkannya kepada Pak Gunawan. Pak Gunawan, tolong bungkus Rolex emas solid di sana itu untuk teman saya. Dan tolong kawal 2 pelanggan berisik ini keluar. Saya ingin belanja dengan tenang. Pak Gunawan mengambil kartu itu dengan kedua tangan penuh hormat. Tentu saja, Tuan Muda. Saya akan segera mengurusnya. Dia kemudian memberi isyarat kepada 2 sapam berbadan tegap di pintu. Tolong kawal Bapak dan Ibu ini keluar dan larang mereka memasuki lokasi manapun milik kami mulai sekarang. Para penjaga mendekati Raka dan Siska. Raka, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya, mengeluarkan kartu kreditnya sendiri dan berteriak. Saya punya uang, saya akan beli jam itu.
Kalian gak bisa mengusir saya. Pak Gunawan berkata dengan dingin. Maaf Pak, tapi kartu Anda baru saja ditolak. Bank menginformasikan bahwa limit kredit Anda bahkan tidak cukup untuk membeli tali jam di sini. Silakan pergi. Raka benar-benar kalah. Menundukkan kepalanya seperti anjing yang dipukuli dan berjalan keluar pintu. Melihat ini, Siska panik dan berlari ke arah saya, meraih tangan saya dan terisak, memohon. Bayu, aku salah. Dia menipuku. Aku masih sangat mencintaimu. Tolong maafkan aku. Ayo kita mulai lagi. Saya menarik tangan saya dan menatapnya dengan mata dingin tanpa emosi. Siska, nasi sudah menjadi bubur. Kamu mencintai uang, bukan aku. Sekarang karena aku punya uang, tidak ada tempat untukmu. Pergilah cari impian orang kayamu yang kamu cari-cari itu. Siska menangis meraung-raung, tapi diseret tanpa ampun keluar oleh para penjaga. Pintu kaca tertutup, memisahkan dua dunia. Satu dari kemewahan palsu yang hancur, dan yang lainnya dari kebenaran yang kuat dan nyata. Saya berbalik kembali ke Budi. Dia masih menatap kosong pada jam tangan emas berkilauan yang baru saja dibawakan Pak Gunawan. Bayu, ini beneran buat aku. Berapa harganya ini? Nggak seberapa. Ini hadiah buatmu, karena sudah ada di sampingku saat aku di titik terendah. Persahabatan kita jauh lebih berharga daripada jam ini. Air mata menggenang di mata Budi. Dia tidak berani menerima hadiah semewah itu. Tapi saya dengan tegas memasangkan jam itu di pergelangan tangannya. Kamu lebih baik membiasakan diri. Aku bakal butuh tangan kanan yang sangat cakap segera. Kamu perlu berpakaian yang pantas. Kami meninggalkan toko dengan perpisahan hormat dari seluruh staf. Berjalan di samping saya, Budi terus menyentuh jam tangannya, bergumam tak percaya. Saya merasakan rasa pembebasan, seolah beban berat telah diangkat. Topeng sudah lepas. Saatnya kembali dan membereskan kekacauan di perusahaan. Keesokan paginya, berita tentang apa yang terjadi di Plaza Indonesia menyebar ke seluruh perusahaan seperti kebakaran hutan. Ketika Budi dan saya berjalan masuk ke kantor, semua mata tertuju pada kami. Tapi itu bukan lagi tatapan penghinaan atau kasihan. Itu adalah tatapan ketakutan, keingintahuan, dan kekaguman. Budi mengenakan setelan jas baru yang saya belikan dan jam tangan Rolex itu. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, jauh lebih percaya diri dan tenang. Saya masih dalam setelan sederhana, tapi aura yang saya pancarkan berbeda. Saya berjalan ke meja saya tanpa sepatah kata pun. Pintu kantor manajer terbuka, dan Raka keluar bersama Dedi. Tapi hari ini, sikap Raka telah berubah 180 derajat. Pria sombong dan otoriter itu lenyap, digantikan oleh penjilat yang merendah. Dia memegang 2 cangkir kopi gourmet paling mahal. Dia datang ke meja saya, meletakkan kopi itu, dan tersenyum menjilat. Tuan Muda Bayu, Pak Budi, selamat pagi. Saya bawakan kopi. Saya terlalu gegabah kemarin. Jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong bermurah hati dan maafkan saya. Seluruh kantor menahan napas, menyaksikan sandiwara ini berlangsung. Semua orang tahu Raka mencoba melakukan pengendalian kerusakan. Dia tahu identitas saya dan sekarang menjilat untuk menyelamatkan pekerjaannya. Saya bahkan tidak melirik kopi itu. Menjaga mata saya tetap tertuju pada layar komputer saya. Saya tidak punya selera untuk kopi mahal. Berikan pada orang lain. Wajah Raka kaku. Tapi dia bertahan. Dia berteriak pada Dedi. Dedi, sini dan minta maaf pada Tuan Muda Bayu. Itu semua salahmu, karena menghasut dan membuatku salah paham padanya. Itu semua ulahmu. Dedi tertegun. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah mengira Raka akan mengorbankannya begitu kejam. Dia gemetar saat mendekati saya, menundukkan kepalanya, dan bergumam. Tuan Muda, saya minta maaf. Saya bodoh mendengarkan Pak. Maksud saya Raka Santoso. Tolong maafkan saya. Saya mendongak melihat 2 badut di depan saya. Penghinaan saya mencapai puncaknya. Baru kemarin, mereka mendorong saya ke tepi jurang dan menghina karakter saya.
Sekarang karena saya memegang kekuasaan, mereka menjilat saya dan saling menyalahkan. Benar-benar tidak tahu malu. Saya mendorong kursi saya ke belakang dan berdiri. Bunyi gesekan keras membuat seluruh kantor terlonjak. Saya berdiri di tengah kantor yang sunyi, menatap Raka tepat di mata, dan berkata dengan suara tegas, "Cukup, pertunjukan sudah berakhir." Apa kalian pikir permintaan maaf murahan bisa menghapus semua yang telah kalian lakukan? Kalian mengubah tempat kerja ini menjadi sirkus, menggunakan uang dan kekuasaan palsu untuk menginjak-injak orang lain. Saya tidak butuh permintaan maaf kalian. Yang saya butuhkan adalah membersihkan perusahaan ini. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menelpon presiden direktur perusahaan. "Ya Pak Hendra, ini Bayu Pratama. Tolong kirim seseorang ke departemen penjualan segera. Saya akan membuat pengumuman personel penting." Mendengar saya menelpon presiden direktur, kaki Raka lemas dan dia jatuh ke lantai. Dia tahu akhir riwayatnya benar-benar telah tiba. Hanya 5 menit setelah panggilan saya, Presiden Direktur Hendra dan eksekutif senior lainnya tiba di departemen penjualan. Suasana khidmat memenuhi kantor. Para karyawan yang biasanya tertawa dan mengobrol, kini berdiri dalam keheningan mati. Kepala mereka tertunduk, nyaris tak berani bernapas. Pak Hendra mendatangi saya dan membungkuk hormat. "Direktur Bayu, kami datang sesuai permintaan Anda." Saya mengangguk dan memberi syarat agar dia minggir. Saya berjalan ke podium tempat Raka biasa memamerkan otoritasnya. Saya memindai wajah-wajah yang akrab. Beberapa pernah mengejek saya, beberapa menghindari saya. Tapi saya tidak lagi peduli pada mereka. Target saya hari ini adalah para pemimpin komplotan. Saya menunjuk Raka yang sedang berlutut di lantai. "Raka Santoso, kamu menyamar sebagai anak CEO, menyalahgunakan kekuasaanmu, menindas karyawan, dan menabur perselisihan. Kamu juga bersekongkol dengan pihak luar untuk memasukkan dokumen demi keuntungan pribadi. Sebagai pemegang saham terbesar dan ahli waris sah Nusantara Global, saya memecat kamu segera. Semua aset yang kamu peroleh melalui penggelapan akan disita." Raka, air mata dan ingus mengalir di wajahnya, mendongak dan memohon dengan suara gemetar. "Tuan muda, tolong maafkan saya. Saya salah. Saya ditipu orang lain. Tolong beri saya kesempatan lagi." Saya menjawab dingin. "Saya sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mengambilnya. Kamu sudah keterlaluan. Keamanan, singkirkan orang ini." 2 satpam masuk, mencengkeram lengan Raka, dan menyeretnya keluar. Dia berteriak menyedihkan, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Selanjutnya, saya beralih ke Dedi. Dia gemetar seperti daun tertiup angin. "Dan kamu, Dedi, kamu adalah orang munafik bermuka 2 yang menghancurkan persahabatan dengan sanjungan dan tusukan dari belakang. Perusahaan ini butuh orang dengan kemampuan dan integritas, bukan penjilat picik sepertimu. Kamu juga dipecat." Dedi tidak bisa berkata sepatah kata pun dan jatuh ke lantai. Dia tahu bahwa dengan catatan memalukan seperti itu, dia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan dimanapun setelah meninggalkan Nusantara Global. Setelah berurusan dengan 2 pelaku utama, saya beralih ke seluruh staf. Saya tahu bahwa selama beberapa minggu terakhir, banyak dari kalian ikut serta dalam hal buruk karena ketakutan atau keuntungan pribadi. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban kalian kali ini, tapi saya harap ini menjadi pelajaran mahal. Mulai hari ini, Nusantara Global akan menjadi lingkungan yang adil dan transparan. Mereka yang berkinerja baik akan dihargai, dan mereka yang berbuat salah akan dihukum. Tolong bekerjalah dengan tulus. Tepuk tangan gemuruh meledak. Orang-orang menatap saya dengan rasa hormat dan terima kasih. Saya telah memulihkan integritas di tempat kerja ini seperti yang saya janjikan pada Budi. Malam itu, saya kembali ke rumah besar keluarga kami di kawasan Menteng. Ayah saya sedang menunggu saya di ruang tamu. Wajahnya terukir kekhawatiran. Ketika saya masuk, dia berdiri, datang, dan memeluk saya erat. "Nak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Ayah mendengar seluruh laporan dari Pak Hendra.
Ayah sangat bangga dengan penanganan tegasmu terhadap situasi ini. Saya duduk di sofa di hadapannya dan menatapnya tepat di mata. Pa, aku butuh penjelasan jelas tentang Raka Santoso. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri mengaku sebagai anak papa? Dia tidak gila. Dia pasti punya dasar untuk itu. Ayah saya menghela nafas. Matanya menatap sedih keluar jendela. Ini cerita yang ayah harap bisa ayah sembunyikan seumur hidup. Tapi sepertinya waktunya telah tiba untuk memberitahumu. Sebenarnya, setelah teleponmu beberapa hari yang lalu, ayah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Raka secara menyeluruh. Dia berhenti seolah mengumpulkan keberaniannya, lalu melanjutkan. Penyelidikan dan tes DNA rahasia mengonfirmasi bahwa Raka adalah anak kandung ayah. Saya tertegun. Jantung saya berdebar kencang di dada. Saya sudah curiga, tapi mendengarnya langsung dari ayah saya tetap saja mengejutkan. Jadi, Papa membohongi Mama dan aku. Ayah saya menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak, jangan salah paham. Ini terjadi lama sekali sebelum ayah bertemu ibumu. Ayah punya hubungan singkat dengan seorang wanita di kampung halaman ayah. Setelah itu, ayah pindah ke kota untuk bisnis, dan kami putus kontak. Ayah tidak pernah tahu dia hamil. Dia tidak pernah sekalipun datang ke ayah untuk memberitahu. Baru-baru ini saja Raka datang ke perusahaan dengan beberapa kenang-kenangan lama dan tes DNA, mencoba menekan ayah. Tapi ayah bersumpah, ayah tidak pernah menemuinya secara langsung, atau mengakuinya dengan cara apapun. Saya mendengarkan dengan tenang. Kemarahan di hati saya sedikit mereda. Ayah saya juga korban masa lalunya. Lalu kenapa Papa nggak bilang padaku dari awal? Ayah takut. Takut menyakiti ibumu. Takut menghancurkan keluarga kita. Ayah mencoba menanganinya diam-diam. Ayah berniat memberinya sejumlah uang untuk memulai bisnis di tempat lain. Tapi ayah tidak pernah membayangkan dia punya ambisi untuk mengambil alih seluruh perusahaan. Dia memegang tangan saya, suaranya memohon. Bayu, kamu adalah satu-satunya putra sah ayah. Kamu adalah kebanggaan ayah. Ayah sudah mengambil keputusan. Ayah tidak akan membiarkan Raka terlibat dalam aset atau bisnis keluarga kita dengan cara apapun. Jika perlu, ayah akan memutuskan semua hubungan hukum melalui pengacara kita. Tolong percayalah pada ayah. Saya menatap rambut ayah saya yang memutih dan merasakan gelombang belas kasih. Aku percaya, Papa. Tapi kita perlu menangani masalah ini dengan tegas untuk mencegahnya menjadi masalah yang lebih besar nanti. Dengan dipecatnya Raka dan terungkapnya rahasia kelahirannya, hidup Siska menjadi jungkir balik. Dia diusir dari apartemen mewah yang dia tinggali. Ternyata apartemen itu sebenarnya properti saya. Saya membiarkannya tinggal di sana gratis ketika saya merasa kasihan padanya tinggal di tempat sempit. Saya belum mengambilnya kembali ketika kami putus. Dan kemudian Raka masuk, menyambungkan diri bahwa dia membelinya untuk Siska. Siska percaya sepenuhnya, berpikir dia telah menemukan batu karang yang kokoh untuk bersandar. Sekarang setelah kebenaran terungkap, pengacara saya mengambil kembali apartemen itu. Siska ditinggalkan di jalan tanpa rumah, tanpa uang, dan stigma sebagai cewek matre. Keesokan paginya, saat saya memasuki lobi perusahaan, seseorang melesat di depan mobil saya. Itu Siska. Wanita glamor dan sombong yang saya lihat di Plaza Indonesia telah lenyap, digantikan oleh orang yang tampak kusut dan kelelahan. Dia berlutut di depan saya dan menangis terseduh-seduh. Bayu, tolong jangan usir aku. Aku salah. Aku ditipu Raka. Aku masih sangat mencintaimu. Demi 3 tahun kebersamaan kita, tolong maafkan aku. Satpam bergerak untuk menariknya pergi, tapi saya mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Saya keluar dari mobil dan berdiri di depannya, menatapnya dengan rasa kasihan. Siska, kamu mencintaiku. Selama 3 tahun terakhir, aku memberikan seluruh hatiku. Tapi kamu menginjak-injaknya demi beberapa rupiah. Kamu meninggalkanku saat aku di titik terendah dan mempermalukanku di depan orang lain. Sekarang setelah kamu tahu aku kaya,
kamu kembali memohon. Cintamu terlalu murah. Siska mencengkeram kaki celana saya, terisak. Aku salah. Aku salah besar. Tolong, ayo kita mulai lagi. Aku bakal jadi baik. Aku bakal nurut sama kamu. Saya menarik tangannya dan berkata dengan suara dingin. Sudah terlambat, Siska. Kepercayaan, sekali rusak, tidak akan pernah bisa kembali. Aku tidak bisa memiliki wanita materialistis dan pengkhianat di sisiku. Pergilah cari jalan lain dalam hidup. Dengan itu, saya menoleh ke manajer HRD di dekatnya. Tolong mulai proses pemutusan kontrak saudari Siska hari ini. Alasannya adalah perilaku tidak tertib dan merusak citra grup. Siska menjerit putus asa mendengar kata-kata saya. Tapi saya berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saya tahu saya kejam. Tapi kekejaman ini perlu untuk memutuskan hubungan beracun ini selamanya. Setelah dipecat, Raka terpojok. Dia dikejar oleh rentenir karena hutang besar akibat gaya hidup mewah dan judinya. Dia pergi ke ayah saya untuk minta uang, tapi ayah saya menolak mentah-mentah dan mengusirnya. Terdesak ke tepi jurang, dia beralih ke kejahatan. Kebencian dan keputusasaan membuatnya nekat. Dia percaya sayalah penyebab semua masalahnya. Orang yang telah mengambil segalanya darinya. Dia berencana membalas dendam pada saya, memeras uang, dan kabur ke luar negeri. Suatu larut malam, Budi dan saya sedang dalam perjalanan pulang setelah makan malam. Saya mengantar Budi ke kosannya di daerah pinggiran. Gang menuju tempatnya sepi, dan lampu jalan redup. Tepat saat motor saya berbelok di tikungan, sesosok bayangan gelap tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi jalan kami. Itu Raka. Dia memegang pisau berkilauan, matanya merah. Dia menggeram seperti binatang terluka. Turun! Turun sekarang! Saya dengan tenang mematikan mesin dan menghentikan motor. Budi bersembunyi di belakang saya, ketakutan. Raka, apa maumu? Tenang dan jangan lakukan hal bodoh. Raka tertawa maniak, mengarahkan pisau ke saya. Apa mauku? Aku mau uang. Kamu mengambil segalanya dariku. Sekarang kamu harus bayar. Berikan aku 5 miliar rupiah sekarang, atau aku akan merobek perutmu. Saya melihat pisau di tangannya dan matanya. Saya melihat lebih banyak ketakutan dan keputusasaan daripada kejahatan. Dia hanyalah anjing terpojok yang menggonggong. Aku nggak bawa uang tunai sebanyak itu sekarang. Taruh pisaunya dan ayo bicara. Bicara? Nggak ada lagi bicara, transfer sekarang. Aku tahu kamu punya uang di rekeningmu, lakukan. Dia menerjang maju dan menekan ujung pisau ke leher saya. Budi berteriak, Bayu, awas! Tepat saat bilah pisau hendak menyentuh kulit saya bergerak. Dengan 10 tahun pelatihan pencak silat, saya melangkah ke samping menghindari terjangannya. Menggunakan tangan kiri saya untuk melucuti senjatanya dengan tajam, dan tangan kanan saya untuk memberikan pukulan uppercut kuat ke perutnya. Raka mengerang kesakitan dan menjatuhkan pisaunya. Tapi masih dengan keras kepala, mencoba meraih dan menjegal saya. Saya menjaga keseimbangan, membantingnya melewati bahu saya, dan menghantamkannya keras ke beton. Dia terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Saya dengan cepat mengunci lengannya di belakang punggungnya. Budi, panggil polisi. Hanya 15 menit kemudian, polisi tiba. Mereka memborgol Raka dan membawanya pergi. Di kantor polisi, Raka masih berbohong. Mengklaim saya yang memulai perkelahian, bahwa saya memukulinya tanpa alasan. Tapi dia tidak tahu saya sudah mengantisipasi hal seperti ini. Kamera aksi yang terpasang di helm saya telah merekam semuanya, dari saat dia menghalangi jalan saya, mengancam saya dengan pisau, dan mencoba memeras uang hingga saat saya melumpuhkannya. Dihadapkan dengan bukti tak terbantahkan, Raka menundukkan kepalanya dan mengaku. Dia didakwa dengan percobaan pembunuhan dan perampokan. Hukumannya akan menjadi masa penjara yang lama, memberinya banyak waktu untuk merenungkan kesalahannya. Ayah saya mendengar berita itu. Dia menghela napas sedih, tapi tidak campur tangan untuk meringankan hukuman. Dia berkata bahwa seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan Raka harus menghadapi pengadilan hukum. Beberapa bulan kemudian, semuanya telah tenang. Di bawah kepemimpinan saya, Nusantara Global tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.
Saya membersihkan organisasi dan menempatkan orang-orang cakap seperti Budi di posisi yang layak. Budi sekarang adalah direktur penjualan, jauh lebih dewasa dan percaya diri. Dia tetap menjadi orang jujur dan baik hati yang sama seperti biasanya, menjadi tangan kanan saya yang paling terpercaya. Suatu sore di akhir pekan, Budi dan saya duduk di atap gedung perusahaan, memandang cakrawala Jakarta yang berkilauan. Saya tersenyum padanya. "Hei Budi, ingat warung tenda yang dulu sering kita datangi?" Budi menyesap bir dinginnya dan tertawa. "Mana bisa lupa. Hari-hari itu mengajarkan aku siapa teman sejatiku dan siapa musuh." "Makasih Bayu." "Jangan sebut itu, kita saudara." "Oh, omong-omong, aku mau ambil cuti sebulan mulai minggu depan. Sebelum aku resmi mengambil alih sebagai CEO dari Papa, aku mau menjernihkan pikiran dan melakukan perjalanan lintas pulau. Kamu mau ikut?" Mata Budi berbinar. "Tentu saja. Aku udah lama pengen cari angin. Kita pergi naik motor atau mobil?" "Motor dong pastinya. Itu satu-satunya cara buat benar-benar melihat negeri ini. Cuma kita berdua, 2 motor membelah jalanan." Kami mendentingkan botol kami. Tawa hangat kami bergema ke udara terbuka. Hidup adalah serangkaian kejutan dan tantangan yang tak terduga. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun dalam perjalanan penyamaran yang sulit untuk menemukan nilai sejati. Dan saya akhirnya menemukannya. Itu bukan uang atau kekuasaan, tetapi persahabatan sejati, keadilan, dan harga diri. Besok, perjalanan baru akan dimulai. Dan saya, Bayu Pratama, tidak akan lagi bersembunyi. Saya akan menapaki jalan saya dengan kepala tegak, bangga, dan percaya diri.